Hmm, Selamat sore. Sebelumnya kenalkan saya Dwi Mahaputra, NIM 180555159, perwakilan dari kelompok 5 Praktikum Prokmap. Di sini saya mau videoin, ngejelasin dari semua aplikasi yang udah saya buat. Uh, dari kelompok saya buat ini, kita buat pendataan keluarga. Jadi di awalnya nanti dia akan seperti ini tampilannya. Ini splash screen-nya. Di sini dia bisa memilih untuk login ataupun register. Karena di sini kita di awal-awal, saya coba testing untuk register dulu. Nah, jadi halaman register itu seperti ini. Nanti saya masukkan misalkan gmail.com. Nah, ya, seperti ini. Terus saya register. Nah, ketika register, maka saya akan sudah selesai register, dia bakal masuk ke halaman login. Terus dia bisa bentar. Oke, setelah ada ini bisa login. Jadi saya pakai Agung, gmail.com, Agung 123. Nah, ketika saya pencet login, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah kondisi di mana user itu baru pertama kali login, di mana dia harus membuat data keluarga, terus masukin data diri untuk akun usernya itu. Nah, untuk buatnya sini saya masukin alamatnya, Jalan Kapal 1, RT RW-nya saya masukkan, kode posnya, kelurahannya misalkan Pemulang, Kelurahan Pondok Indah, Pemulang, kabupaten atau kotanya itu Tangerang, provinsinya Banten. Nah, ini kan sudah terisi data keluarganya. Kemudian terus ngisi data dirinya, misalkan data dirinya Agung Hafsah. Nah, jenis kelaminnya bisa dipilih sini laki-laki atau perempuan. Di sini saya pilih laki-laki. Tempat lahirnya misalkan di Jakarta. Tanggal lahirnya di formatnya harus seperti ini, jadi kita sesuaikan. Sekarang 1998 0203 bulan 2 tanggal 3. Agamanya misalkan Islam. Pendidikan misalkan S1. Kerjanya misalkan YouTuber. Tipenya, nah di sini dia bisa milih apakah dia sebagai suami, istri, ataupun anak. Di sini contohnya anggap saja dia sebagai suami. Lalu ini adalah ayah dari Agung Hafsah, kan ayahnya Agung Hafsah dan ibunya Agung Hafsah. Nah, setelah semua data terisi, maka dia bisa pilih add data. Nah, ketika add data, maka dia sudah menjadi satu. Data itu anggota keluarganya Agung Hafsah. Nah, ini jika diklik, maka dia bisa melihat, oh ini belum diupdate. Nantinya status verifikasi ini bakal menyesuaikan dengan dengan status yang ada ya. Kan di depan nih tampilannya dia proses. Jadi nanti status verifikasi ini di sini juga akan menjadi proses nih, belum saya masukin. Nah, sini data-data yang udah dibuat sudah masuk. Misalkan saya mau update jadi Agung Hafsah ini, terus tanggal lahirnya saya ubah jadi 1998 bulan 6 tanggal 15. Nah, saya update datanya. Nah, datanya ada tulisan anggota berhasil, dan ini datanya sudah keupdate. Nah, setelah sudah keupdate, ini adalah data untuk Agung Hafsahnya, usernya ini sendiri ya. Nah, kemudian setelah itu dia bisa menambahkan anggota keluarganya dengan mencet tombol yang di sebelah button navbarnya, ini yang keempat nih, yang gambar user terus ada plus.
Nah, di sini dia bisa menambahkan anggota keluarga, misalkan nambahin anggota keluarganya adik Agung. Terus jenis kelaminnya perempuan, tempat lahirnya misalkan tetap di Jakarta, tanggal lahirnya 2003 03 05, agamanya misalkan Islam juga, pendidikan SMP, kerjanya pelajar, terus tipenya dia anak, anggaplah ini adalah adiknya Agung atau anak, terus ayahnya misalkan Agung, bisa, lalu ibunya istri Agung, seperti ini. Nah, setelah semua datanya udah terisi full, maka dia bisa catat data. Nah, nanti datanya itu akan masuk anggota keluarganya ini. Nah, ini datanya. Nah, setelah itu, setelah sudah berhasil membuat anggota keluarga, berikutnya dia bisa juga melakukan update dari data keluarganya. Ini data keluarga yang tadi sudah dibuat di awal, bisa diupdate di sini. Misalkan ini nggak jadi Tangerang, diubah jadi Tangerang Selatan. Terus RT-nya RW 14, jalannya Jalan Mangga 2. Ini saya update. Nah, update anggota keluarga berhasil. Misalkan saya kembali lagi. Nah, ini sudah terupdate ke yang terbaru, Tangerang Selatan, RW 14, Mangga 2. Itu. Jadi ini untuk yang menambahkan data anggota keluarga. Ini anggota keluarganya, untuk data keluarganya. Lalu di sini ada data user atau profile user. Di sini kita bisa mengubah nama usernya. Jadi nama user dengan nama keluarganya itu agak sengaja dibuat berbeda. Nah, di sini ada nama user, email, dan passwordnya bisa diupdate. Misalkan saya ubah akun 2, passwordnya di Eva MP12. Saya simpan. Nah, update profil berhasil. Seandainya saya keluarkan logout, itu kan yang pojok kanan ini nih, yang paling kanan. Sekarang saya keluar, saya login lagi agung@gmail.com. Saya masukkan password lamanya. Nah, login gagal karena password tadi sudah diubah jadi di MP12. Diubah, kita login. Nah, ini datanya sudah berhasil login. Nah, ini untuk datanya secara online, bagian sisi user seperti ini. Kondisi berikutnya yang bisa terjadi di sini, misalkan koneksi internetnya itu terputus. Contoh, saya keluarkan dulu, terus data internetnya saya matikan. Nah, ini kan kondisinya data internetnya sudah mati ya. Nah, ketika dia dibuka, maka dia akan mengecek ke dalam syarat preference untuk akunnya yang mana. Kemudian dia akan ngecek ke dalam SQLite. Nah, ini adalah data yang ada di dalam SQLite-nya yang tadi setiap kali dia online dan telah melakukan action, misalkan update, delete, atau create, dia langsung disimpan juga ke SQLite dari HP-nya. Nah, di sini dia cuma bisa untuk melihat datanya, tapi untuk update dan delete itu nggak bisa dilakukan di sini. Misalkan di sini dia ada mau ngeliat data Agung Hapsa, nah ini datanya masih bisa dilihat. Atau misalkan dia mau lihat data adik Agung, juga bisa dilihat di sini. Nah, data anggota keluarga nggak bisa dilihat, jadi yang bisa dilihat cuman data anggotanya aja. Itu untuk yang mode offline-nya. Nah, tadi kan sudah untuk untuk mode offline-nya. Nah, di sini coba saya login lagi sebagai adminnya. Saya login. Nah, ini kan sudah kembali ke mode online. Datanya bisa terlewat lagi. Nah, kondisi setelah sudah berhasil online, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian admin. Jadi nantinya ketika dia membuat suatu akun, akan perlu verifikasi dari admin untuk menerima hasilnya, misalkan proses ataupun sukses ataupun ada error. Nah, di sini kan statusnya masih proses nih. Karena statusnya masih proses, berarti dia masih belum di accept oleh admin.
Nah, untuk mengaksesnya bisa login menggunakan akun admin. Di sini misalkan saya bertindak sebagai admin. Oke, adminnya. Oke, saya login sebagai admin. Nah, di admin ini ada beberapa fitur. Pertama, CRUD user dengan CRUD keluarga. CRUD user ini adalah CRUD untuk akun yang user. Sedangkan CRUD keluarga ini untuk data keluarga dan data anggota keluarganya. Nah, misalkan CRUD user di sini, ini data user yang sudah ada di database sini. Nah, ini kan akun Agung yang terbaru nih saya buat. Di sini dia bisa melakukan update user, nama, email, oke, bisa melakukan update user, nama, email, password, dan role di sini. Bisa user, bisa admin. Misalkan saya mau ubah Agung 3. Apa ini? Oke, Kak. Untuk bagian ini kayaknya ada. Oh, enggak ding. Normal. Agung 3 agung@gmail.com. hmm, oke. Sebelumnya maaf karena tadi ada error. Pertama saya sudah perbaikin beberapa hal. Nah, di sini kan kita lihat Agung HP ini atau adik ini masih statusnya proses. Jadi ini di sisi user ya. Jadi ketika ini proses, ketika diklik, maka status verifikasi di sini akan berubah menjadi proses. Nah, maksudnya seperti itu. Ini tadi sudah saya perbaikin. Kemudian di bagian adminnya, oke. Nah, ini tampilan adminnya dan CRUD user. Di sini misalkan saya akun ini udah bisa diperbaikin. Tadi view-nya ada yang kurang. Di sini saya ubah jadi Agung 3. Passwordnya saya ganti misalkan tetap di PNP 12, role tetap user, dan emailnya tetap agung@gmail.com. Kemudian saya update. Nah, update user berhasil. Di sini baru berubah datanya menjadi Agung 3. Itu untuk CRUD user. Terus misalkan di sini saya mau menghapus yang DevMPTR. Di sini saya juga bisa delete usernya. Nah, user terhapus dan di sini udah langsung nggak ada. Itu untuk bagian user, kemudian CRUD user, dan misalkan saya menambahkan lagi bisa PTR ini juga ya, bentar, kalau itu di fixin dulu. Dia perlu dimasukin ke dalam scroll view biar enggak rusak tipnya. Oke, bentar, kita tes. Saya udah user, jangan saya buat nambahin user lagi biar rapid. PTR signal.com PTR role yang misalkan tetap user, saya add. Nah, create user berhasil dan di bawah sudah ada usernya. Itu untuk bagian CRUD user. Kemudian ada CRUD keluarga ataupun anggota keluarga. Jadi di CRUD keluarga ini akan dibagi berdasarkan data-data masing-masing keluarga. Di sini ada cukup banyak data. Nah, ini datanya yang si Agung Hapsah tadi yang terbaru dibuat. Nah, kita juga bisa melihat anggota keluarganya itu di bagian sini. Nah, ini data anggota keluarga dan kita bisa lihat ke sini gitu. Nah,
Jadi di data keluarga ini seperti yang di bagian user, kita bisa mengubah alamat, RT/RW, kelurahan dan sebagainya, bisa diupdate ataupun bisa di delete. Namun jika di delete data keluarga itu, maka nantinya data seluruhnya anggota keluarga dan sebagainya pun semua dianggap terdelete seperti itu. Nah, contohnya di sini misalkan kita bisa lihat anggotanya, ada Agung Hapsa, Adik Agung. Nah, ini data CRUD anggota keluarga. Sekarang saya klik Agung Hapsa, ini bisa saya klik dan bisa saya ubah-ubah datanya. Misalkan saya ubah jadi 1996. Salah, sorry, kepencet lokat. Oke, ini CRUD keluarganya, kita coba ulang lagi. Di ini saya klik anggota, tekan diubah di sini jadi 060606, sisanya nggak diubah, ini diperbaikin youtuber. Oke, soalnya rendah. Nah, di sini ada validasi karena dia statusnya masih proses, maka validasinya itu masih proses. Nah, karena nggak apa, sebagai admin saya lihat oh ini datanya sudah tepat, maka bisa saya ubah menjadi validate. Setelah saya ubah jadi validate, saya maka akan klik update data. Nah, update anggota itu berhasil, di sini statusnya menjadi sukses. Nah, setelah statusnya menjadi sukses, nantinya dia akan mengirimkan notifikasi ke user yang memegang anggota keluarganya sih, yang di sini keluarga yang tadi, keluarga Jalan Mangga 2 ini, dia bakal ngirim ke user yang megang keluarganya ini. Itu. Nah, misalkan kita bisa lihat, kita logout, kita login lagi sebagai Agung, kita login. Nah, datanya ini sudah terupdate, dia menjadi sukses seperti itu, verifikasinya sudah menjadi sukses. Nah, kenapa di sini belum masuk notifikasinya? Karena kondisinya itu user ini sedang offline atau sedang terlogout, jadi notifikasi tidak terkirim. Cuman nantinya selama dia statusnya online atau sedang login, dia akan terkirim. Sebelumnya saya sudah coba untuk itu di sini, saya coba testing. Saya mengubah di salah satu akun. Nah, nanti notifikasinya ini akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul validasi anggota, validate. Nah, jika diklik dia bakal menampilkan data atau anggota keluarga yang sudah tervalidasi seperti itu kurang lebih.